Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya Pak Beni Pino di channel Inspirasi Semua Hal Tentang Bonsai. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan memberikan pemahaman tentang keproporsionalan cabang dan terusan ya. Jadi sedikit cerita, kemarin itu ada teman saya yang main ke rumah saya, kemudian melihat koleksi bahan bonsai saya ya. Nah, teman saya itu kemudian bertanya, kenapa ini setelah di wiring kok untuk pucuknya nggak dipotong katanya. Harusnya kan dipotong, nanti biar kelihatan indah, kelihatan cepat bagus gitu ya. Nah, di sini saya mencoba memberikan penjelasan kepada teman saya itu. Nah, maka dari itu pada video kali ini saya juga sekalian memberikan penjelasan atas apa yang sudah saya pahami ya tentang kebesaran yang proporsional untuk bagian cabang dan terusan. Oke. Nah, seperti halnya untuk bahan sisir saya yang ini juga teman-teman. Nah, ini juga masih saya los ya untuk atasnya. Jadi kemarin juga ditanyakan kenapa ini kok nggak dipotongin kayak gitu, malah terkesan nggak terawat katanya. Oke, jadi sekalian saja saya akan menjelaskan, tapi teman-teman juga harus memahami ya mana yang disebut cabang atau mana yang disebut cabang yang akan kita gunakan sebagai calon terusan. Nah, di sini saya memiliki contoh. Ini adalah bahan wahong teman-teman. Nah, yang dimaksud untuk gerak dasar batang tuh yang ini. Ini adalah gerak dasar batang. Nah, ini yang akan saya gunakan untuk cabang teman-teman. Karena ini nanti arahnya ke sana ya. Nah, yang akan saya gunakan untuk sebagai cabang terusan itu yang ini. Ini kan pada mulanya cabang ya. Karena ini sudah saya cutting di sini, maka dari itu saya juga harus mencari sebagai terusan gerak dasar batang. Jadi yang akan saya gunakan yang ini. Nah, dari kedua ini kita sudah bisa membedakan ya mana cabang, mana terusan. Nah, seperti ini teman-teman. Biasanya untuk terusan sendiri pada konsep-konsep bonsai natural itu digunakan sebagai top mahkota nanti. Jadi sebagai jalur atau terusan dari gerak dasar menuju ke top mahkota. Oke, jadi sudah paham ya teman-teman mana yang disebut sebagai cabang, mana yang disebut sebagai cabang yang akan digunakan sebagai terusan. Oke, jadi selanjutnya ngomongin tentang ukuran yang proporsional teman-teman. Nah, biasanya kalau untuk cabang itu ukurannya adalah sepertiga dari batang utama. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan nanti ukurannya proporsional. Itu pembesarannya harus sepertiganya dari batang utama ini teman-teman. Mungkin sejempol segini ya, udah proporsional. Sedangkan untuk cabang terusan yang akan kita gunakan sebagai terusan, ini minimal adalah setengahnya dari batang utama. Jadi ini masih saya lakukan pembesaran, mungkin nanti sampai seberapa ya, mungkin sampai yang belakang ini teman-teman, sampai cabang yang belakang ini. Nah, segini. Nah, ini baru nanti bisa dikatakan kalau pohon itu memiliki anatomi yang proporsional atau anatomi yang seimbang ya antara gerak dasar, cabang, dan terusan. Seperti itu teman-teman. Ini adalah pemahaman dasar dalam pembuatan bonsai. Oke, jadi pemahaman inilah yang juga saya jelaskan kemarin kepada teman saya. Kemudian teman saya juga menjawab lagi ya, kalau menunggu seperti itu pastilah lama. Nah, ini tentu saja sangat lama teman-teman. Jadi mengingat kembali lagi pada bahan bonsai yang kita miliki. Kalau bahan bonsai kita besar, tentu saja itu akan memakan waktu yang sangat lama. Tapi kalau bahan bonsai kita hanya segini, mungkin 1 tahun 2 tahun udah proporsional menurut saya. Jadi teman-teman itu kalau mendangkel, kalau mencari bahan di alam, itu jangan terlalu fanatik dengan bahan yang besar. Yang saya maksud yaitu teman-teman, jadi percuma teman-teman kalau misalkan dapat bahan besar, ternyata mengejar keproporsionalannya itu 5 tahun 10 tahun. Nah, kan sangat lama teman-teman ya. Tidak masalah bagi teman-teman yang memiliki lahan grounding yang luas.
Kalau saya kan hanya sedikit lahan groundingnya, jadi ya saya mencari bahan-bahan yang kiranya tidak membutuhkan waktu lama dalam hal keproporsionalan cabang maupun terusan seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman sudah mulai paham ya tentang cabang dan terusan, dan juga tentang pemahaman karakter setiap batang setiap bahan teman-teman. Jadi ada beberapa teman saya itu fanatik dengan bahan serut dengan ukuran yang sangat besar. Semisal dapat bahan itu sebesar segini teman-teman. Nah ini masih sering saya temukan. Nah ini pasti saya tanya, nah itu nanti kalau nunggu keproporsionalannya terus kapan gitu loh. Kalau segini kan berarti harus mencari untuk cabangnya minimal ya sepertiganya dari ini. Sedangkan untuk cabang yang digunakan untuk terusan tentu saja lebih besar ya, jadi setengahnya dari ini minimal. Nah itu kan kita harusnya bisa mengestimasi teman-teman kapan itu akan terwujud, kan seperti itu. Namun jika teman-teman itu masih berfanatik dengan bahan yang besar, saya sarankan untuk mencari bahan loa saja teman-teman, karena menurut saya bahan loa itu adalah bahan yang paling cepat pertumbuhannya dibanding bahan yang lain. Jadi seperti ini ya, ini adalah bahan loa saya, karena saya memiliki loa di lahan grounding orang tua saya itu hanya membutuhkan 1 tahun itu sudah sebesar gini teman-teman, sebesar segini. Di video saya, di koleksi video saya juga ada. Jadi baru 1 tahun itu sudah segini untuk cabangnya. Jadi saya berkesimpulan untuk loa itu pertumbuhannya sangat cepat dibandingkan bahan yang lain. Cuman ini juga sebagai catatan ya, kita tentu saja harus terus kontrol pembesarannya. Nah seperti contoh yang ini teman-teman. Nah ini kan menurut saya ini pembesarannya sudah over ini, jadi akan saya lakukan cutting nanti. Nah kenapa ini akan saya lakukan cutting? Agar pertumbuhannya nanti terhambat dulu, jadi memberikan kesempatan ke pertumbuhan yang lain. Sebenarnya yang saya butuhkan pembesarannya yang ini, tapi karena kalau ini tidak kita cutting, maka ini akan kalah nutrisinya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman juga harus punya target sebesar apa yang teman-teman targetkan nanti untuk cabang maupun terusannya. Nah sedangkan yang ini untuk calon terusannya nanti yang ini teman-teman, yang ini ya. Nah ini kalau misalkan belum proporsional dari batang utama ini nggak akan saya cutting. Sekaligus juga untuk menutup kambium, luka kambium sebelah sini. Ini kan bekas potongan teman-teman. Jadi kalau misalkan ini sudah proporsional, insya Allah ini sudah menutup nanti. Nah ini adalah keistimewaan bahan loa ya, yang dimana pertumbuhannya yang sangat cepat, kemudian lukanya cepat sekali menutup seperti ini. Oke, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Ini akan langsung saya lakukan cutting. Nah ini langsung saya potong saja. Nah kalau seperti ini nanti ini pembesarannya macet atau terhambat, kemudian nanti nutrisi akan fokus di sini kayak gitu ya. Jadi teman-teman juga harus kontrol pertumbuhan atau pembesarannya, jangan terlalu over, karena ini menurut saya juga sudah sedikit over ini. Nah ini akan kesan membengkak di sini. Oke. Nah ini kebetulan saya juga memiliki contoh lain ya, dimana untuk cabangnya sudah terlalu over pembesarannya, maka akan saya lakukan cutting lagi. Untuk bahan ini sendiri sebenarnya sudah saatnya kita lakukan wiring tahap 2. Hanya saja luka-luka yang disebabkan oleh wiring tahap 1 belum menutup teman-teman. Nah seperti ini. Jadi ini kemarin saya tidak kontrol untuk kawatnya, maka kawatnya sudah tenggelam di kambium. Jadi seperti ini ya.
karena untuk karakter serut itu penutupan kambium atau penutupan luka itu sangat lama teman-teman dibandingkan bahan loa yang tadi. Nah ini kan juga masih sangat dalam lukanya. Kalau misalkan kalau saya itu disiplin, jadi kalau misalkan lukanya belum menutup sempurna, tidak saya lakukan treatment lanjutan seperti halnya ini ya. Nah ini ada beberapa cabang yang menurut saya pertumbuhannya sudah cukup. Nah ini yang ini ya, ini cabang ini menurut saya ini sudah pembesarannya sudah cukup daripada batang utamanya ini teman-teman, maka akan saya lakukan cutting juga. Nah ini yang saya loskan ini teman-teman, ini juga. Nah ini adalah salah satu teknik bagaimana kita menghambat pertumbuhan. Jadi kita lakukan cutting saja seperti ini, sedangkan ini juga kita lakukan cutting. Intinya kita lakukan cutting itu kalau sudah proporsional ukurannya. Intinya teman-teman juga harus punya prinsip, punya disiplin dalam menahap suatu bahan. Oke, jadi ini sudah saya lakukan cutting. Oke teman-teman, jadi saya rasa saya berharap teman-teman memahami ya apa maksud saya. Jadi tetap ikuti channel saya untuk melihat tahapan-tahapan dan juga inspirasi semua hal tentang bonsai lainnya. Oke, jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.